Jadi kita sudah membahas ini sedikit dan kita mulai lagi dari sini karena kita supaya ada kebersambungan. Di sini dikatakan bahwa agen yang segera langsung menyebabkan gerak. Jadi kita sampaikan bahwa ya selain daripada Tuhan itu kan bergerak ya. Bergerak dalam pengertian beraktivitas. Jadi seperti misalnya malaikat pun terkadang disebut bergerak. Satu-satunya yang tidak bergerak tentu Allah, Tuhan. Kenapa? Karena dalam kata gerak itu kan menunjukkan adanya perubahan, sedangkan Tuhan sendiri tidak mengalami perubahan itu. Karena kalau yang namanya gerak itu pasti ada perubahan padanya. Nah, sedangkan Tuhan kan tidak mungkin berubah, maka Tuhan itulah yang menggerakkan. Makanya di dalam filsafat, terutama dalam pandangan Aristoteles, Tuhan itu ataukah sebab pertama itu terkadang disebut dengan penggerak yang tak tergerakkan. Kita tahu bahwa dalam filsafat seperti Aristoteles tentu tidak menyebut Tuhan, menyebutnya sebagai sebab pertama ataukah causa prima. Nah, causa prima ini kata Aristoteles itu tidak bergerak, tetapi dialah yang menggerakkan. Istilahnya itu adalah unmovable mover. Unmovable mover. Jadi tidak penggerak yang tidak tergerakkan. Jadi kalau kita lihat di sini menggunakan bahasa Inggrisnya adalah unmovable mover. Unmovable. Ya, unmovable ya. Ini istilah. Unmovable mover. Unmovable mover. Jadi penggerak yang tak tergerakkan ini mover penggerak tak tergerakkan, tak bisa digerakkan, tak tergerakkan. Ya, jadi penggerak yang tak tergerakkan. Atau disebut juga dengan cause and cause, ya, cause and cause, penyebab yang tak tersebabkan. Jadi cause penyebab, and cause yang tak tersebabkan. Dia penyebab tapi tidak disebabkan. Dia penggerak tapi dia tidak digerakkan. Seperti itu, dia penggerak. Karena kalau dia digerakkan dia bergerak juga. Ketika dia bergerak juga pasti kita bertanya siapa menggerakkannya pertama kali. Nah, di dalam pandangan logika tentu tidak boleh yang penggerak apa namanya yang digerakkan itu pasti ada menggerakkannya, dan yang penggerak pertama tentu tidak ada yang menggerakkan dan secara otomatis dia tidak bergerak. Jadi dia adalah tetap, dan itu cocok dengan hukum logika tentang baqa kekal. Karena dalam kekal itu diantaranya adalah tidak berubah. Karena kalau dia berubah ya tidak kekal. Nah, jadi seperti itu. Jadi dengan demikian agen yang secara langsung menjadi penyebab gerak atau perubahan dalam seluruh jenis gerak, karena gerak itu bermacam-macam. Gerak itu bermacam-macam. Dalam seluruh jenis gerak bukanlah selain alam. Ya, jadi bukanlah selain alam. Karena alam juga bergerak. Jadi kalau misalnya alam menggerakkan alam. Nah, katakanlah misalnya angin bergerak. Angin itu kan memang bergerak ya, karena angin itu artinya udara yang bergerak. Udara yang bergerak disebut angin. Penyebabnya udara bergerak karena terjadi perubahan pergeseran dari temperatur yang tinggi ke temperatur rendah. Tengah laut pada siang hari itu kan temperaturnya tinggi karena tidak ada pohon-pohon, semua terpapar oleh matahari sehingga kemudian lebih panas daripada di daratan. Itulah sebabnya juga kalau siang hari cenderung angin di pantai itu pasti dari laut. Ya, angin laut semakin siang semakin kencang anginnya kalau kita di pinggir laut. Semakin siang itu di pinggir laut semakin berasa anginnya dari tengah laut karena semakin panas di sana, bergeserlah udara ke sini. Nah, pertanyaannya apa yang menggerakkan tadi itu? Yaitu temperatur. Apa yang menyebabkan perubahan temperatur? Iya, panas. Siapa yang melahirkan panas? Iya, matahari, seperti itulah. Jadi selalu ada sebab-sebab seperti itu. Nah, lalu kemudian kalau kita katakan matahari tidak ada yang memanasinya, ya kan menjadi fatal. Berarti matahari adalah kekal.
Sementara kita tahu matahari juga pernah tidak ada dalam ilmu astronomi. Dengan demikian, tidak mungkinlah alam menjadi sebab alamnya. Maksudnya sebab pertama. Ya, kalau di sebab-sebab parsial, iya seperti tadi misalnya udara bergerak karena temperatur berubah. Itu ya. Tetapi kalau misalnya terkait dengan keseluruhan alam, ya tentu harus ada lagi di luar alam yang menjadi penggeraknya. Jadi, alam adalah prinsip esensial tiap gerak. Jadi, kita ulangi dari sini nih, dalam seluruh jenis gerak bukanlah selain alam. Alam adalah prinsip esensial tiap gerak. Apakah itu dikerjakan oleh jiwa, seperti dalam gerak sengaja, ataukah ketika dibatasi oleh sebuah gaya luar, ya, seperti gerak oleh pembatas, ketika sebuah batu dilontarkan ke atas, kita lontarkan ke atas, dibatasi oleh gravitasi, atau dalam beberapa bentuk lain, seperti dalam apa yang disebut gerak alami. Itu karena seluruh gerak adalah seperti suatu individu yang ruhnya adalah alam. Nah, jadi alam dalam pengertian di sini saling menyebabkan di antara mereka, tetapi tentu secara keseluruhan alam itu penggeraknya yang menyebabkannya berubah adalah sesuatu di luar dirinya. Karena prinsip kita mengatakan bahwa setiap yang bergerak, pasti penyebab geraknya itu adalah dari luar dirinya. Ya, dari luar dirinya. Dalam ilmu fisika juga hukum Newton dikatakan bahwa setiap benda yang bergerak, pasti ada yang menggerakkannya. Setiap benda yang diam tidak akan bergerak sampai ada gaya luar yang menggerakkannya. Setiap benda yang bergerak tidak akan berhenti, tidak akan diam sebelum ada gaya luar yang menghentikannya. Nah, seperti itu. Jadi, dan itu di antara sesama alam itu kan terjadi perubahan itu. Tetapi tentu menjadi lingkaran setan kalau di antara mereka saling berputar-putar di situ. Ya, seperti itu. Jadi, kalau misalnya alam itu bergerak di antara mereka, berputar-putar, maka ini disebut dengan hukum mekanistik alam. Ya, ini ada pendapat seperti itu. Jadi alam itu bergerak secara mekanistik, ya, mekanistik. Artinya yang satu bergerak, yang lain mempengaruhi yang lain, seperti roda-roda apa namanya, seperti mesin. Mesin itu apa itu namanya tuh rodanya berputar, bannya berputar karena dipengaruhi oleh mesin yang bergerak. Ada di dalam mesin itu ada rodanya juga, ada geriginya. Kemudian mesin itu bergerak karena ada pembakaran. Tapi pertanyaannya siapa memulai pembakaran itu? Ya tentu harus ada yang memulainya, yaitu kita sopir, driver yang menyalakan kunci kontak, memutar kunci kontak, kamu gitu. Begitu kita kunci kontak, namanya kan di starter. Ingat saya kata starter, ya start. Jadi ada starternya, siapa ya, kita yang startnya. Jadi ada permulanya, jadi ada startnya. Makanya kan kunci kontak itu sudah kan kunci starter, ya. Di startnya dari sana, kita yang memulainya. Jadi bukan di dalam mesin. Nanti kalau sudah menyala itu mesin, ya saling mempengaruhi satu sama lain. Begitu kita nyalakan itu kunci kontak, diputar ke kanan, apa yang terjadi sebetulnya? Yang terjadi adalah dua arus dalam aki berjumpa. Kan ada akinya itu baterainya, positif negatif. Ya, begitu kita putar, maka berjumpalah itu arus listrik negatif dan arus listrik positif yang ada di baterai atau aki tersebut. Maka kemudian lahirlah tenaga, energi. Lalu kemudian baterai itu, listrik yang ada dalam baterai itu kan memutar pertama kali apa rodanya mesin itu, bukan roda mobil, roda mesin itu. Lalu kemudian terjadilah pembakaran. Begitu diputar, lalu kemudian menetes bahan bakarnya, fuelnya, yang kemudian melahirkan pembakaran berketerusan seperti itu. Dan terus menerus bergerak. Kapan dia berhenti? Kalau ada kekuatan luar yang menghentikannya, itu kita yang menarik kembali kunci starternya. Tadinya diputar ke kanan, sekarang diputar ke kiri, kamu gitu. Kalau mobil yang otomatis sekarang dipencet, ada pencetannya itu, stopnya itu pencet, dia nyala. Nanti dimatikan, pencet lagi, dia mati. Seperti itu. Pencet pertama, touch pertama adalah mempertemukan arus negatif dan positif.
Pencet kedua, kemudian menghentikan putaran mesin seperti itu. Nah, jadi inilah kurang lebih apa namanya cara-cara kerja mekanisme alam itu seperti itu. Jadi selalu harus ada permulaannya. Tapi yang dibicarakan di dalam paragraf ini adalah alam tadi yang dikatakan di sini bahwa ya agen yang segera langsung menyebabkan gerak atau perubahan dalam seluruh jenis gerak bukanlah selain alam. Alam adalah prinsip esensial, prinsip penting pada tiap gerak. Apakah itu dikerjakan oleh jiwa? Kata dikerjakan oleh jiwa itu didorong oleh jiwa. Seperti misalnya kita sengaja mengangkat tangan, itu jiwa tuh. Ya. Seperti dalam gerak sengaja mengangkat tangan. Atau ketika dibatasi oleh sebuah gaya luar, seperti kalau kita melempar ke atas. Ini gerak pembatas ketika sebuah batu dilontarkan ke atas, begitu kita lemparkan ke atas, lama-kelamaan batu itu berhenti melontar-lontar ke atas. Apa sebabnya kira-kira? Karena ada yang batasinya, yaitu gaya gravitasi. Ya. Jadi pada saat kita melemparkan ke atas itu apa namanya batu, itu sebetulnya semakin lama semakin pelan itu. Awalnya kencang, semakin lama semakin pelan. Ya, kenapa? Karena ditarik oleh gravitasi bumi. Kalau ditarik lempar ke atas ya, kan dilawan oleh gravitasi bumi. Jadi batu yang kita lontarkan ke atas mengalami namanya perlambatan. Perlambatan. Kenapa? Karena ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Sebaliknya kalau dari atas dilepaskan batu ke bawah, misalnya kita di atas pesawat melepaskan satu biji batu, lalu kemudian semakin ke bawah batu itu semakin mengalami percepatan. Kenapa? Karena ditarik oleh gravitasi bumi. Semakin mendekat ke pusat bumi, semakin mendekat ke bumi, semakin cepat. Nah, jadi kalau dilemparkan ke atas, batu itu mengalami perlambatan. Kalau dilepaskan dari atas ketinggian tertentu, dia akan mengalami percepatan. Kenapa? Karena tadi ada pihak luar yang dikatakan sini. Ya, karena di sini mungkin belum ditemukan hukum gravitasi pada saat itu, cuma dikatakan saja seperti gerak oleh pembatas ketika sebuah batu dilontarkan ke atas. Jadi artinya kata pembatas di sini tidak disebutkan karena waktu buku ini ditulis mungkin gaya gravitasi bumi belum dirumuskan, atau kalau dirumuskan di Inggris belum sampai ke Iran pada saat itu. Jadi pembatas ketika sebuah batu dilontarkan ke atas atau dalam beberapa bentuk lain seperti dalam apa yang disebut gerak alami. Ya, gerak alamiah. Jadi gerak alamiah juga sesuatu yang tidak disengaja. Ya, contohnya misalnya tadi mata kita berkedip-kedip itu alamiah itu. Ya, apa jantung kita berdebar, apa jantung kita memompa darah itu kan bukan maunya kita, bukan sesuatu yang dikerjakan oleh jiwa. Jadi bukan sesuatu yang dikerjakan oleh jiwa kita, ya. Jadi bukan dikerjakan oleh jiwa, tetapi itu adalah murni merupakan kerja-kerja alam. Ya. Dan di luar tubuh kita ada gerak pertumbuhan rambut, itu adalah juga murni apa alamiah, bukan dikerjakan oleh jiwa. Ya, jadi disebut dengan sesuatu yang sifatnya alami di sini. Ya, kalau di sini menggunakan istilah alami. Alami. Itu karena seluruh gerak adalah seperti suatu individu yang ruhnya adalah alam. Jadi itu karena seluruh gerak adalah seperti suatu individu yang ruhnya adalah alam. Artinya bahwa gerak-gerak itu adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari alam. Jadi kata-kata ruhnya alam itu artinya bahwa sifat bawaan daripada alam, ini sifat bawaan daripada alam itu adalah bergerak. Ya, ini gerak. Setiap bawaan apa namanya bawaan alamiah daripada alam ya gerak. Artinya tidak bisa dikatakan alam kalau tidak bergerak. Ataukah istilahnya tadi di sini berubah. Ya, di sini adalah menggunakan kata berubah, perubahan. Ya. Yang ini harus kita pahami jemaah sekalian karena apa namanya ya banyak di antara kita itu gampang sekali tertipu karena tidak memahami hukum-hukum seperti ini. Ya, kalau Bapak nonton YouTube lihat apa itu namanya trik-trik sulap, itu mereka bisa menunjukkan tiba-tiba uang bisa digandakan. Itu kan ternyata ada trik-triknya. Jadi semua alam. Jadi kalau ada yang mengatakan uang bisa digandakan dengan dibaca-bacain misalnya bacaan tertentu itu tidak mungkin karena bertentangan dengan hukum alam.
Ya, jadi semuanya hukum alam. Nah, memahami adanya gerak alam ini menyebabkan kita paham namanya hukum sebab akibat, aksi reaksi, lalu kemudian setiap kita menghendaki sesuatu harus bertumpu pada hukum-hukum seperti ini. Tidak bisa kita seakan-akan baca-baca tertentu lalu kemudian bisa berubah. Itu kalau ada begitu itu sulap, dan itu sulap ada triknya. Ya, jadi trik-triknya itu ada hukum alamiahnya namanya. Ya. Sekarang Bah Manyar. Bah Manyar ini adalah murid daripada Ibnu Sina. Bah Manyar ini adalah berasal dari keluarga eh, keluarga agama Majusi, Zoroaster. Ya. Ini kan orang Persia ini. Bah Manyar ini adalah murid Ibnu Sina. Ibnu Sina orang Persia. Ibnu Sina itu adalah orang Persia. Murid terkenalnya adalah Bah Manyar ini. Bah Manyar ini adalah berasal dari keluarga Zoroaster. Tapi dia sepertinya sudah Islam karena disebut dengan Abu Husain, atau nama lainnya adalah Abu Husain atau Abu Hasan. Tapi Bah Manyar ini merujuk kepada keluarga apa namanya, orang-orang Zoroaster ya. Jadi Bah Manyar ini tiba-tiba menjadi filosof besar. Kenapa? Karena dia berguru kepada Ibnu Sina, Avicenna. Ya. Sekarang dikutip di sini Bah Manyar. Sekarang Bah Manyar memunculkan sebuah muskilah, sebuah masalah. Ya. Karena namanya ilmu pengetahuan itu, Bapak sekalian, memang mencari namanya problem, baru di solve. Kan begitu. Pengetahuan itu adalah problem di solve. Ya. Ada masalah yang tidak diketahui manusia, ilmuwan masuk. Gimana caranya memberikan solusi, memberikan jawaban saintifik. Jawaban saintifik itu adalah jawaban rasional, jawaban menggunakan alam tadi ini terhadap masalah tersebut. Contohnya gini, jemaah sekalian. Dulu itu kalau orang kena nyamuk apa itu, nyamuk malaria ya, kena malaria, malaria itu kan nyamuk. Kalau orang kena malaria itu kan seperti orang gila. Sehingga dulu orang kalau kena penyakit malaria dianggap memang gila, dia dianggap kena kena sihir. Jadi orang dulu itu kalau ada orang kena malaria dianggap kena sihir karena berteriak-teriak. Oleh kalau malaria yang apa, yang sangat malaria yang sangat anu itu yang sangat keras, tropikana kalau tidak salah. Nah, itu kan orang panas ya. Ternyata kalau tidak tahan kan bisa meninggal. Dan rata-rata orang kena malaria dulu meninggal karena badannya panas. Karena orang panas itu kan mengigau, menyebut menyebut sesuatu seakan-akan melihat sesuatu, ada yang mengejar-ngejar kayak gitu-gitu, kayak ilusi lah. Itu kalau orang kena apa namanya, kena eh, eh, kena malaria. Ya. Nah, cuma sebagai tapi para ilmuwan itu kan selalu berpikir alamiah. Ketika orang berpikir jalan pintas itu pasti kena sihir. Kalau di Indonesia pasti kena santet. Ya. Itu pasti ada yang santet. Dia berteriak-teriak. Ataukah kemasukan jin. Dia itu kan kalau orang malaria itu kan panas badannya dan dia berhalusinasi. Seperti kayak ada orang di depannya yang mau membunuhnya. Macam-macam berteriak-teriak. Nah, bagi orang-orang di sekitarnya kan percaya dengan apa yang dikatakannya. Padahal sebetulnya itu ada pengaruh panas badannya sangat tinggi. Ya. Nah, para ilmuwan tidak tidak percaya begitu saja. Kan begitu. Akhirnya kemudian simpul cerita atau singkat cerita ditemukanlah yang namanya kayu yang bernama kina itu ya, yang ternyata kemudian sangat ampuh untuk mengobati penyakit malaria. Nah, seperti itulah. Nah, jadi ini adalah pasti sebabnya karena ini adalah alam, ya alam juga karena ini adalah panas badan ya kan alamiah tuh. Nah, ini adalah sebabnya adalah alamiah juga. Ada jenis kayu yang memiliki kemampuan untuk meredam itu, yaitu namanya kayu kina itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, mungkin karena banyaknya kina kan di daerah Papua dan sekitarnya itu ya di daratan Papua lah, baik Papua yang masuk Indonesia ataupun Papua New Guinea itu kan sama satu 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 daratan. Itu kan banyak anunya, banyak nyamuk demam berdarahnya. Makanya kemudian terkenal itu kina di sana, sampai kemudian di Papua New Guinea itu mata uangnya itu namanya adalah kina. Ya, jadi kina itu. Saya nggak tahu apakah ada hubungannya atau tidak, tapi intinya adalah bahwa mata uang Papua New Guinea itu adalah kina. Ya. Nanti kita kembali kepada Bah Manyar memunculkan sebuah masalah. Jadi
Masalah oleh ilmuwan disolve. Kalau kita kan, kalau masalah menyerah, tiba-tiba potong kompas, ini pasti dikerjain orang. Ini pasti karena disantet. Ini pasti gara-gara ulah daripada penjaga pohon yang ada di depan rumahnya. Pohon depan rumahnya harus sudah besar, sudah beratus tahun. Serba salah, dipotong nanti marah penjaganya. Tidak dipotong penjaganya suka meminta tumbal. Nah, kurang lebih begitulah pembahasannya orang dulu. Ada kan serba salah, ya. Mau ditebang, nanti marah penjaganya. Tidak ditebang, itu biasa minta tumbal. Sehingga apa yang terjadi kemudian, supaya penjaganya itu tidak murka, tidak marah, maka kemudian dibuatlah sajen-sajen, menyan, menyan. Penjaganya itu harus diberikan apa sajen, ya, diberikan apa ya, diberikan hadiah-hadiah. Ya. Nah jadi Mas Kiai Serbaghi itu muskila namanya. Nah mengikuti gurunya nih Musina tentang gerak-gerak yang disebabkan oleh jiwa. Jadi ada gerak yang disebabkan oleh jiwa. Bagaimana halnya bahwa dalam hal ini alam ditransformasikan sehingga menjadi sebab gerak anggota-anggota tubuh. Nah itu dia. Kan masalahnya aja Mas kalian, gimana caranya kok jiwa itu bisa menggerakkan tubuh padahal jiwa tidak kelihatan. Kan kita lihat tadi kok gerak-gerak itu kan alamiah, dulunya adalah alam. Tapi ingat Mas Keserbaik, di dalam tubuh kita ada sesuatu yang tidak alamiah, namanya jiwa. Nah, jiwa ini jiwa ini sifatnya non materi, artinya bahwa dia tidak sejalan dengan hukum alam seperti ini. Nah, tapi pertanyaannya gimana cara misalnya gerak yang berkehendak tadinya, ini gerak yang berkehendak tadinya sini digerakkan oleh jiwa. Seperti misalnya kita ingin mengambil makanan, kita ingin melempar, itu kan dipilih. Nah, siapa yang memilih? Kan jiwa. Ya, begitu. Nah, pertanyaan bagaimana jiwa kok bisa menjadi sebab gerak atas anggota-anggota tubuh, ini masalahnya. Ya. Jiwa kok bisa menjadi penyebab gerak anggota-anggota tubuh? Ya, inilah masalah yang dimunculkan oleh Bah Manyar. Ya. Anggota-anggota tubuh. Ya. Contohnya misalnya di luar kita hujan, begitu hujan kita lari. Nah, lari kan pilihan kita mencari tempat berteduh. Nah, siapa yang menggerakkan kita itu kan jiwa kita. Kalau jiwa tidak mau ya namanya berhujan-hujan, tetap aja kehujanan. Jadi pada saat hujan datang ada pilihan cari tempat berteduh atau membiarkan diri kita kehujanan. Nah, itu kan apa namanya disebabkan itu menjadi baik pilihan untuk mencari tempat bernaung ataupun pilihan tetap berada di bawah ada apa namanya curahan hujan itu pilihan. Siapa yang memilihnya? Ya jiwa di sini. Ini adalah pilihannya adalah jiwa. Jadi ini yang masalahnya di jiwa di sini. Bagaimana caranya jiwa itu bisa melahirkan gerak-gerak seperti itu? Ya. Jadi bagaimana halnya bahwa dalam hal ini alam ditransformasikan sehingga menjadi sebab gerak anggota-anggota tubuh. Ini dia. Jadi ini masalahnya jiwa di sini. Kok bisa jiwa itu mentransformasikan keinginannya, kemauannya, will-nya untuk menjadi sebab gerak anggota tubuh. Nah, kayak begitu Mas. Jadi kalau kita gambarkan di sini kurang lebih beginilah ya. Kalau kita gambarkan di sini ya, katakanlah di sini adalah jiwa ini. Anggaplah ini jiwa aja Mas kalian ya. Ya, ini jiwa. Terus ini jiwa ya, jiwa. Nah, kemudian di luar ini adalah tubuh. Di luar kita di sini ada tubuh. Sini ada tubuh. Nah, katakanlah di sini ada tangan, ya, ada kepala dulu di sini, kan gitu. Kemudian ada tangan di sini, ada tangan kanan di sini, ada kaki di sini, ada kaki di sini, kan gitu. Banyak lagi yang lain. Ya. Kok ini jiwa bisa menggerakkan ini? Ya, ini masalahnya. Kok jiwa ini kok bisa tiba-tiba menggerakkan ini? Ya ini. Jiwa menggerakkan ini. Ini. Jiwa menggerakkan ini. Ini jiwa menggerakkan ini. Ya. Ini. Kok bisa jiwa tiba-tiba menggerakkan ini semuanya? Ya.
Banyak lagi nih kan, bukan hanya kepala, bukan hanya tangan kiri kanan, ada lagi yang lain. Ya. Misalnya tadi mata kita berkedip, itu kan beda lagi. Kalau kepala kan apa namanya menggeleng kiri kanan, mengganggu depan belakang ya. Tapi ada lagi mata kita berkedip-kedip dan sebagainya. Apa namanya jari-jari tangan kita bisa kita kepalkan, bisa kita luruskan, bisa kita macam-macam ya. Nah, jadi kesimpulannya banyak gerak-gerak pada tubuh kita yang dikontrol oleh jiwa. Artinya bahwa berdasarkan hukum jiwa, bukan alamiah. Alamiah, ingat yang namanya alamiah itu seperti misalnya, nah kalau alamiah itu adalah semua gerak tubuh kita pada saat tertidur itu alamiah semuanya. Jadi pada saat kita tertidur, semua gerak tubuh kita itu alamiah. Jadi tidak ada yang pilihan. Nah, contohnya tadi lagi adalah jantung kita berdenyut, memompa darah, kan begitu. Itu adalah gerak alamiah, bukan diperintah oleh kita. Ya. Nah, jadi bagaimana sekarang problemnya kata Bah Menyar, bagaimana cara jiwa ini kok bisa mentransformasikan keinginannya sehingga melahirkan gerak-gerak di sini. Ya. Tiba-tiba bisa yang di dalam bisa mempengaruhi di sini. Yang di dalam bisa mempengaruhi ini. Ya, ini Mas, ini pertanyaannya gimana? Jadi inilah pertanyaan terbesar ya yang harus dijawab. Ini adalah pertanyaan besar ini. Ini pertanyaannya. Bagaimana bisa ini jiwa bisa menggerakkan ini semuanya? Ya. Nah, jadi kita teruskan lagi. Ini bagaimana halnya bahwa dalam hal ini alam ditransformasikan sehingga menjadi sebab gerak anggota-anggota tubuh melawan keinginan-keinginan alamiahnya dengan suatu cara sehingga tidak ada tegangan. Meskipun tarikan-tarikan menentang keinginan-keinginan jiwa dan keinginan alamiah tubuh. Ya. Jadi artinya apa jiwa sekalian berbahagia di dalam apa namanya di dalam gerak-gerak tubuh nantinya itu bahkan terkadang jiwa menggerakkan tubuh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jiwa sebetulnya. Kan misalnya jiwa kita pengen, semua jiwa manusia misalnya tidak ingin dicuri barangnya, kan begitu. Tetapi kok jiwa bisa memerintahkan tubuh untuk mencuri misalnya, kan begitu. Nah itu kan jiwa kan sebetulnya tidak ingin mencuri. Buktinya setiap orang tidak senang kalau dicuri barangnya. Nah, kok bisa ada orang mencuri? Nah seperti itulah. Jawabannya sederhana, yaitu bahwa ini menunjukkan di dalam jiwa juga sering melakukan perbuatan yang tidak diinginkan oleh jiwa itu sendiri. Ya. Inilah semuanya problem-problem yang dimunculkan oleh Bah Manyar tadi ini, muskilah-muskilah ini. Ya. Dan nyimaskan sebagai bagi kita mungkin ya menganggap biasa-biasa saja, tapi ini adalah bagi para pemikir ini perlu dipikirkan. Karena ini menyangkut nanti masalah rahasia manusia. Jadi kita ulangi lagi, meskipun tarikan-tarikan menentang keinginan-keinginan jiwa dan keinginan alam tubuh, keinginan alamiah tubuh. Ada keinginan alamiah tubuh. Apa keinginan alamiah tubuh? Pengen hidup. Selama kita tidak dimatikan secara alamiah kan berarti tubuh ingin alamiah hidup. Tapi kok jiwa bisa membunuh diri misalnya kan gitu. Jiwa bisa bunuh dirinya. Ya, seperti itu. Ya, bahkan ada orang-orang tertentu dulu yang apa namanya? Yang merusakkan tubuhnya secara sengaja seperti misalnya orang apa itu tato yang dipakai pakai apa itu pakai jarum itu kan sakit tuh berdarah-darah ya berdarah itu kan sakit tapi kok tetap dia melakukannya kan itu contoh-contoh kayak gitu tuh ya kalau dulu katanya di negeri Cina sana wanita-wanitanya itu supaya supaya bisa pakai sepatu yang di depannya itu kecil sekali itu sampai apa jari-jari kakinya dipotong kan begitu menurut ceritanya. Jadi jari-jari kakinya dulu wanita Cina itu dipotong biar bisa pakai sepatu yang bagian depannya kecil. Gitu. Karena kalau jari-jari kakinya nggak dipotong ya nggak bisa masuk itu si kaki ke dalam apa namanya ke dalam kaki yang kecil. Karena pada saat itu mungkin menggunakan sepatu yang bagian depannya kecil itu trendy. Jadi apa menjadi tren, menjadi gaya lah ya pada saat itu jadi dianggap paling cantik. Nah, sehingga kemudian mereka bisa melakukan itu. Dan saya kira banyak lagi contoh-contoh yang lain di mana terkadang orang manusia itu bahkan juga sengaja mengorbankan sesamanya manusia. Dulu-dulu ada namanya persembahan. Ada tadi yang namanya tumbal. Kalau dulu-dulu kalau kita baca sejarah ya,
di beberapa komunitas tertentu yang dijadikan tumbal itu bukan hanya kerbau, bukan hanya sajen, tetapi benar-benar orang. Jadi ada orang yang dijadikan tumbal. Kalau kita baca-baca sejarah, yang paling sering dijadikan tumbal itu adalah wanita, wanita cantik misalnya, seperti itu. Nah, jadi ini ada kok bisa melakukan seperti itu. Ya, jadi inilah semua yang menjadi pertanyaan, kok kenapa jiwa melakukan perbuatan yang sebetulnya bertentangan dengan keinginan jiwa, menentang keinginan jiwa. Ya. Masalahnya hanya dapat dipecahkan dengan mengenal. Ya, jadi masalahnya hanya dapat dipecahkan dengan mengenal bahwa alam yang ditaklukkan jiwa dalam ketaatan bebas. Ya. Bahwa alam yang ditaklukkan jiwa dalam ketaatan bebas yang merupakan satu dari kekuatan-kekuatan jiwa itu sendiri yang dikerjakannya. Jadi masalahnya hanya dapat dipecahkan dengan mengenal. Jadi dikenal bahwa alam yang ditaklukkan jiwa, ya, yang ditaklukkan jiwa seperti tadi contohnya tangan kita, kepala kita bisa digoyangkan, itu kan ditaklukkan. Pokoknya tubuh kita lah mayoritas ditaklukkan jiwa, ya kecuali misalnya jantung kita atau yang bergerak secara bebas seperti pembuluh darah kita bergerak itu kan tidak bisa ditaklukkan oleh jiwa. Tidak bisa kita berbuat gimana caranya darah kita berhenti bergerak, tidak bisa. Kecuali kalau kita menyakiti diri, melukai sehingga darah habis keluar. Nah, itu lain soal. Yang merupakan satu dari kekuatan-kekuatan jiwa itu sendiri yang dikerjakannya, ya, yang melalui perantaraan kekuatan-kekuatan itu, jiwa melaksanakan aksi-aksi tubuh yang berbeda, seperti tadi bunuh diri dan sebagainya. Adalah sesuatu yang berbeda dari alam yang ada dalam unsur-unsur material dan anggota-anggota tubuh yang terpisah. Artinya bahwa anggota tubuh yang bisa berjalan secara alamiah misalnya. Seperti itu. Nah, jadi ini kita lihat ada problem jiwa di sana. Jadi pertama, jiwa ini melakukan sesuatu pertama sejalan dengan jiwa, dengan alam. Contohnya kalau kita lapar, jiwa mau mencari makan itu kan sejalan dengan alam. Tubuh dalam keadaan haus, jiwa mencari air, itu kan alam. Tapi terkadang jiwa juga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan jiwa itu sendiri, seperti tadi bunuh diri, menyakiti badan. Nah, itu jiwa melakukan itu. Ya. Banyak melakukan ini, perbuatan-perbuatan melakukan badan. Bahkan istilah malas itu kan jiwa sebetulnya. Jadi jiwa itu sebetulnya telah melakukan sesuatu. Jadi malas itu adalah perbuatan. Jiwa melakukan perbuatan yang sebetulnya bertentangan dengan keinginan jiwa, karena jiwa itu pengennya kan aktual. Nah, sedangkan malas itu kan adalah tidak aktual. Ya. Jiwa itu kan pengennya berkomunikasi dengan sebanyak mungkin dunia luar, tapi dengan malas kan tidak ada komunikasi dengan dunia luar. Kan seperti itu. Nah, jadi jiwa memiliki sifat-sifat seperti itu. Dari sinilah nanti manusia berbeda-beda. Ada yang rajin, ada yang malas, ada yang bekerja keras, ada yang mediocre saja, dan sebagainya. Jadi macam-macam. Ini sebetulnya menentukan jiwanya. Ya, jadi di sinilah yang menentukan. Jadi manusia itu ada pada jiwanya. Makanya kalau kita lihat ada orang yang benar-benar bisa berbuat sedemikian rupa, sehingga kemudian bukan saja berjaya secara pribadi, tapi juga bisa memperbaiki masyarakat, bangsa, dan negaranya. Tapi ada juga orang yang hanya menjadi, mohon maaf, namanya sampah masyarakat, menjadi beban bagi orang-orang di sekitarnya saja. Kan ada namanya, di pepatah kita ada namanya sampah masyarakat. Ya. Sampah Jadi, masyarakat. ya sampah masyarakat. Jadi di istilah kita tuh sampah masyarakat. Ya, jadi itu bahasa yang sangat mungkin kasar ya, tapi itu dipakai di dalam tradisi kita. Kata orang tua itu selalu berusaha jangan menjadi sampah masyarakat. Nah, artinya jadilah selalu orang yang berguna. Karena kalau tidak berguna kan namanya sampah. Ya, jadilah orang yang berguna di tengah-tengah masyarakat. Jangan jadi sampah. Ya, sampai ternyata orang yang tidak berguna. Nah, dan itu sebetulnya masalahnya di jiwa. Kamu gitu jiwa sekalian. Masalahnya di jiwa. Nah, ini bagaimana caranya menyelesaikan masalah tadi? Kok jiwa bisa berbuat satu sejalan dengan alam, yang kedua bahkan bertentangan dengan alam, yaitu bertentangan dengan jiwa itu sendiri. Nah, ini dia. Inilah yang dipertanyakan oleh Bahmanyar kepada Ibnu Sina tadinya. Ya, ini ditanyakan oleh Bahmanyar kepada Ibnu Sina ini. Tanyakan kepada gurunya nih, Ibnu Sina, Hafizina. Jadi sampai di sini tadi ya, keinginan jiwa dan keinginan elemen tubuh. Masalahnya hanya dapat dipecahkan dengan mengenal, maaf,
Dulu Pak Bos sekalian, ini suaranya belum maksimal. Masalahnya hanya dapat dipecahkan dengan mengenal. Masalahnya hanya dapat dipecahkan dengan mengenal bahwa alam yang ditaklukkan jiwa dalam ketatan bebas. Ya. Hanya dapat dipecahkan dengan mengenal bahwa alam yang ditaklukkan jiwa dalam ketatan bebas. Ya. Yang merupakan satu dari kekuatan-kekuatan jiwa itu sendiri yang dikerjakannya. Ya. Yang melalui perantaraan kekuatan-kekuatan itu, jiwa melaksanakan aksi-aksi tubuh yang berbeda. Aksi-aksi tubuh berbeda artinya yang bertentangan. Adalah sesuatu yang berbeda dari alam yang ada dalam unsur-unsur material dan anggota-anggota tubuh yang terpisah. Ya. Kata anggota tubuh yang terpisah itu artinya anggota tubuh yang bisa digerakkan secara bebas oleh tubuh. Nah, itu namanya terpisah. Seperti tangan tadinya, ya secara tubuh ya bagian dari tubuh kita, tapi dia bisa digerakkan secara bebas oleh si tubuh. Nah, itu. Jadi anggap anggota tubuh ini, anggota tangan ini tidak murni ikut pada seluruh hukum tubuh. Ya kenapa? Karena dia bisa digerakkan oleh tangan, oleh jiwa. Nah beda dengan rambut kita. Rambut kita itu nggak ada bebasnya. Dia benar-benar terikat dengan tubuh. Ya, nggak bisa kita memilih untuk tidak memanjangkan rambut, nggak bisa. Yang bisa kita pilih adalah memotong rambut, yaitu bercukur. Tapi kalau memilih untuk tidak memanjangkan rambut, ya tidak bisa, Pak Bos sekalian. Banyak orang yang tidak tumbuh rambutnya, nggak bisa menumbuhkannya. Banyak orang yang rambutnya sangat subur, tidak bisa memperlambat kesuburannya. Ya. Nah, jadi Mas Keser bagian artinya apa? Bahwa ada bagian-bagian tubuh kita yang bebas, lepas, bisa dipakai setiap saat oleh tubuh. Seperti misalnya mata kita bisa kita gunakan untuk melihat ke depan, ke samping, kiri, kanan. Kuping kita bisa kita dengarkan atau Tangan tidak. kita, kaki Tangan kita, kita. tangan kita, kaki kita, betul seperti itu. Jadi itu bisa. Kaki kita bisa kita gerakkan, bisa juga kita tidak menggerakkannya. Jadi itu artinya bebas, terpisah sebetulnya. Tidak secara automatically bersama dengan tubuh. Ya. Yang otomatis bersama dengan tubuh itu seperti tadi pembuluh darah kita, kamu gitu. Apalagi tadi rambut kita, kuku kita, pertumbuhan badan kita menjadi tinggi, menjadi kurang kurang apa menjadi semakin besar dan semakin gemuk misalnya, itu adalah di luar kehendak kita. Nah, Mas serba itu namanya tidak terpisah. Dia menyatu secara utuh dengan tubuh. Sesungguhnya alam yang sesuai dengan jiwa, sesungguhnya alam yang sesuai dengan jiwa ini adalah sebuah derajat tertentu dari tahap-tahap jiwa. Ya. Jadi maksudnya alam yang bergerak sesuai dengan jiwa adalah sebuah derajat dari tertentu dari tahap-tahap jiwa. Sedangkan ya, alam yang tetap ada dalam tubuh setelah hubungannya dengan jiwa dipotong adalah sesuatu yang lain dari yang telah kita sebutkan. Jadi artinya kata-kata di sini dalam tubuh kita setelah hubungannya dengan jiwa dipotong, maksudnya walaupun tidak diperintah oleh tubuh tetap berjalan. Ya. Jadi bagian tubuh kita tadi ada dua macam, ada yang bisa dikendalikan jiwa, ada yang tidak bisa dikendalikan jiwa. Nah, itu maksudnya di sini. Jadi derajat tadi, sedangkan alam yang tetap ada dalam tubuh setelah hubungannya dengan jiwa dipotong, ya, adalah sesuatu yang lain dari yang telah kita sebutkan. Jadi ada yang di atas ini, alam yang sesuai dengan jiwa, maksudnya sesuai dengan jiwa bisa diperintah oleh jiwa. Ya. Jadi ini sesuai dengan jiwa bisa diperintah, bisa dikendalikan oleh jiwa. Artinya jiwa bisa memindahkan keinginannya kepada tubuh tersebut. Ya. Seperti tubuh kita tadi mau makan, ya, bisa jiwa memerintah tangan untuk mengambil nasi, kan begitu. Jiwa kita pengen melihat-lihat mall, nah begitu. Dia memerintahkan kaki untuk berjalan ke sana, nah seperti itu. Jadi itu artinya apa? Bisa sesuai dengan keinginan jiwa. Tetapi ada juga dalam tubuh kita ini terpotong hubungannya dengan jiwa kita, tidak bisa dikendalikan. Kepenatan, tegangan, sakit, kerusakan tubuh dan yang seperti itu hanya muncul karena resistensi dalam tubuh kedua ini yang terpisah dengan jiwa. Jadi
Siapa sih yang mau penat? Kan nggak ada yang mau penat. Siapa sih yang mau tegang, stres? Stres maksudnya. Siapa sih yang mau sakit? Kan tidak ada yang mau sakit. Ya. Siapa sih yang mau menjadi semakin tua, tubuhnya rusak maksudnya? Kan tidak ada. Siapa sih yang mau misalnya kalau kena penyakit diabetes, tubuhnya lama-kelamaan diamputasi misalnya, siapa yang mau? Tidak ada. Tapi itu semuanya adalah hubungannya dengan tubuh terlepas. Jadi tidak ada hubungannya. Jadi sudah terpotong, istilahnya sini dipotong, di-cut. Ya, seperti itu. Dan yang seperti itu hanya muncul karena resistensi alam tubuh kedua ini, yaitu tubuh yang terpisah dari jiwa ini, untuk menaati jiwa. Jadi dia tidak menaati jiwa. Kalau tubuh sepenuhnya menaati jiwa, tentu tidak ada orang yang sakit, tidak ada orang yang stres, tidak ada orang yang penat. Karena maunya kan kita masih kerja terus. Apalagi kalau gajinya banyak, ya kan begitu. Pengen kerja dan kerja. Ya, tapi pada akhirnya setiap orang bekerja sekarang dibatasi misalnya 8 jam, 9 jam, 10 jam sehari misalnya. Setelah itu istirahat. Kenapa ya? Karena tubuh penat. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Bukan karena alam yang sesuai dengan jiwa itu sendiri. Jadi tidak sesuai dengan jiwa. Kalau maunya jiwa kan kita pasti nggak perlu penat ya. Bahkan kalau maunya kita jiwa itu harusnya nggak usah tidur kan begitu. Kalau perlu juga nggak perlu makan, beraktivitas saja terus-menerus. Tetapi ternyata jiwa harus mengalah terhadap hal-hal yang terkait dengan tubuh yang terpotong hubungannya dengan jiwa tadinya. Kita masih mau jalan tetapi sudah capek, berhenti istirahat dulu. Kita masih mau jalan, masih mengerjakan tugas tapi mengantuk luar biasa, akhirnya tidur dulu. Kita masih mau bekerja tapi lapar luar biasa, akhirnya kita makan dulu dan seterusnya. Jiwa oleh karena itu mempunyai dua alam sehubungan dengannya. Jadi jiwa karena itu mempunyai dua alam sehubungan dengannya. Ya. Di jiwa mempunyai dua alam yang sehubungan dengannya. Ya. Punya dua alam sehubungan dengannya. Ya. Yang satu muncul dari hakikatnya sendiri, ya. Yang satu muncul dari hakikatnya sendiri, dan yang satu muncul dari hakikatnya sendiri, dan yang kedua adalah milik unsur-unsur tubuh. Yang satu muncul dari hakikatnya sendiri, hakikat tubuh, dan yang kedua milik unsur-unsur tubuh. Jadi hakikat jiwa punya sendiri keinginan, punya sifatnya sendiri, seperti tadi pengen menggerakkan tangan, pengen menggerakkan kaki untuk pergi ke masjid, untuk salat misalnya, pengen menggerakkan tubuh untuk bangun, sehingga dia pasang alarm biar bisa salat malam ataukah belajar tengah malam, seperti itu. Itu adalah unsur-unsur yang bisa dikendalikan oleh jiwa. Yang pertama digunakannya dengan ketaatan bebasnya, dan yang kedua melawan suatu resistensi tertentu. Jadi itulah. Jadi yang pertama yang bisa dikendalikan oleh jiwa digunakan untuk melaksanakan kehendak bebas. Ini kata-kata ketaatan bebas, kehendak bebas, free will. Ya, itu adalah keinginan bebas. Ya, free will. Jadi ini adalah untuk free will-nya. Jadi ini adalah sebetulnya terjemahan daripada free will, ketaatan bebas. Dan yang kedua melawan suatu yang resisten tertentu. Maksudnya yang kedua ini adalah tubuh itu bekerja secara otomatis, ya itu melawan resistensi tertentu alamiah. Ya. Seperti tadi misalnya tubuh kita itu resisten terhadap muda, jadi selama kelamaan semakin tua itu resisten terhadap muda, resisten terhadap hidup terus, dia akan mati itu si tubuh kita. Nah, jadi seperti itulah. Nah, jemaah sekalian berbahagia, jadi saya kira dengan mengenal dua jenis bagian tubuh yang dikendalikan oleh jiwa ini, maka kemudian kita bisa tahu apa yang harus kita gunakan terhadap tubuh kita. Jadi makanya nanti kita akan pahami juga bahwa tubuh kita terbagi dua, ada yang bisa digerakkan oleh jiwa dan ada yang tidak bisa digerakkan oleh jiwa. Satu. Yang kedua, walaupun bisa digerakkan oleh jiwa, tubuh tetap memiliki sifat-sifat alamiah tubuh, yaitu tadi capek, penat, dan sebagainya. Sehingga kemudian kita perlu mengatur misalnya waktu-waktu kita, waktu bekerja sampai kapan, istirahat sampai kapan, makanan kita supaya tubuh tetap bisa kuat misalnya, memelihara diri. Nah, ini semuanya kita kerjakan, dan ini semuanya adalah sesuatu yang sifatnya alamiah. Nah, sehingga dengan memahami ini jemaah sekalian berbahagia, ya kita harus paham bahwa
kita manusia itu tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya shortcut. Ya, misalnya jadi kaya hanya di rumah saja, berdoa saja. Bisa saja di rumah jadi kaya, tapi ada aktivitas yang dilakukan, misalnya jual online. Kalau 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 buka shop apa namanya itu shop online itu kan di rumah saja. Buka buka apa namanya buka lapak di seperti Lazada, Tokopedia, atau misalnya Alibaba kalau di luar negeri, atau mungkin ya Pak Sofi. Nah, itu di rumah saja nunggu pesanan-pesanan. Nah, tetapi juga sekali tetap harus ada aktivitas. Harus aktivitas karena itu hukumnya seperti itu. Nah, ketika ini kita tidak pahami dan tidak menggunakannya seperti mana hukumnya, ya kita tidak bisa dapat apa-apa. Jadi jangan berharap jadi kaya hanya dengan baca ayat-ayat tertentu, doa-doa tertentu. Itu tidak, menurut saya kalau itu dilakukan itu sama saja dengan merendahkan kitab suci, yang begitu. Karena kitab suci itu bukan untuk diperintah kayak gitu-gitu. Kitab suci itu tuntunan. Contohnya misalnya kita punya map, apa itu peta. Peta itu tidak bisa kita jadi kenyang hanya dengan menyetel di situ alamat menuju kepada restoran. Nggak bisa. Saya Bapak Ibu mau kenyang, terus di setelah di situ mapnya restoran Padang sederhana kayak gitu. Setel jaraknya dari sini sekian, perjalanan sekian, tapi cuma di setel begitu saja, tidak untuk menggerakkan tubuh kita, jiwa tidak menggerakkan tubuh kita untuk datang ke situ. Nah, tidak mungkin dapat makanan sederhana seperti itu ya sekalian. Oleh sebab itulah harus begitulah juga dengan doa. Doa itu ibarat map, menginginkan sesuatu. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu itu diungkapkan dalam bentuk doa. Tapi keinginan itu harus ditindaklanjuti, harus di follow up dengan perbuatan tubuh yang digerakkan oleh jiwa. Jadi disinilah doa itu untuk jiwa, jiwa menggerakkan tubuh seperti itu jangan sekalian. Jadi kalau misalnya kita doa hanya jiwa, tetapi jiwa tidak menggerakkan tubuh, ya percuma. Jadi doa itu sebetulnya adalah untuk menentukan tujuan daripada jiwa. Ya, jadi doa untuk menentukan tujuan daripada jiwa. Contohnya saya kita katakan berdoa, Allahumma rizukna rizkan halalan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Perhatikan ya sekalian. Ini doa yang banyak dibaca. Allahumma rizukna rizkan halalan thayyiba. Artinya apa? Jiwa ini kita tetapkan, kita arahkan, kita setting untuk menggerakkan tubuh mencari nafkah yang halal. Ingat, jiwa disetting melalui doa itu untuk menggerakkan tubuh. Ingat, menggerakkan tubuh untuk mencari rezeki yang halal. Kalau jiwa tidak menggerakkan tubuh atau tubuhnya tidak mau bergerak, kan sebetulnya tidak mungkin tubuh tidak bergerak kalau jiwa tidak menggerakkan. Jadi kan intinya di jiwa. Jiwa harus menggerakkan tubuh untuk mencari rezeki yang halal, thayyibah. Yang kedua, wa ilman nafi'a. Ya, berarti artinya apa? Jiwa harus menggerakkan tubuh untuk belajar, membaca, diskusi, apa namanya, kursus dan sebagainya terkait dengan ilmu. Karena kita katakan wa ilman nafi'a, dan ilmu yang bermanfaat. Baru kemudian yang ketiga wa amala mutaqabbala, amal-amal yang bermanfaat yang diterima. Mutaqabbala itu yang diterima. Nah, amal-amal yang diterima itu adalah amal-amal yang tidak sia-sia. Amal-amal yang tidak sia-sia saja harus ditinggalkan, apalagi yang berdosa. Karena orang yang beriman itu, orang yang jiwanya beriman itu, dia akan meninggalkan amalan atau perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Anil lagwi muridun. Anil lagwi muridun. Perbuatan sia-sia ditinggalkan. Jadi jiwa yang paham betul itu dia akan tidak mungkin menggerakkan tubuhnya pada perbuatan sia-sia. Kenapa? Jiwa tahu kalau tubuh bergerak itu ada masa penatnya, ada masa capeknya, ada masa istirahatnya. Bayangkan kalau tubuh digunakan untuk hal-hal yang tidak ada nilai yang didapatkannya, tapi kemudian dia istirahat panjang, kerja tetapi tidak ada nilainya. Akhirnya kemudian sia-sia semuanya. Nah, inilah pentingnya jiwa memiliki ma'rifat, pengetahuan. Karena jiwa lah yang menggerakkan tubuh. Ya. Ketika jiwa ini, kalau bahasa lainnya mungkin sesat, maka otomatis gerakan-gerakan tubuh juga, ya gerakan yang sesat. Kalau jiwa ini tidak tahu yang namanya nilai, perbuatan-perbuatan tubuh juga tidak bernilai. Seperti itu jemaah sekalian. Nah, jadi bagaimana caranya jiwa ya? Ini pengetahuan lah. Ya, jadi sinilah pentingnya pengetahuan. Ya, ini sedang knowledge. Ya.
ya, ataukah ma'rifat, ya, ma'rifah, atau apalah namanya lainnya lagi ilmu, ya. Nah, ini adalah, nah untuk apa ini? Untuk menggerakkan ini, untuk menggerakkan jiwa di sini nih, ya. Untuk memberikan pengetahuan kepada jiwa. Jiwa menggerakkan ini dari sini, lalu kemudian ini warna kuning keluar, ya gitu. Jadi kalau sempurna ini jiwa, pengetahuannya dia sempurna juga keluar sini, ini kan tadi perbuatan nih, ya. Ya, yang warna kuning tadi ini menggerakkan ini pada bagian-bagian badan. Jadi kalau sempurna jiwa, sempurna perbuatan. Nah, makanya karena Nabi itu adalah sempurna jiwanya, perbuatannya sempurna, namanya akhlakul karimah. Akhlaknya akhlak Allah, tahalluk bi akhlakillah, seperti itu. Jadi kalau sempurna ini jiwa, sempurna perbuatan. Jadi kalau ada perbuatan yang cacat, menunjukkan cacat di jiwa, gitu. Makanya karena Nabi itu jiwanya sempurna, kita harus tolak semua cerita, riwayat yang mengatakan Nabi itu bermasalah perbuatannya. Seperti contohnya Nabi bermuka masam, Nabi misalnya lupa, itu pasti kita tolak. Karena kalau dia lupa atau dia bermuka masam, kan menunjukkan jiwanya tidak sempurna. Ya, karena tadi sikap bermuka masam pasti dari jiwa. Lupa ya dari jiwa. Yang begitu cuma sekalian. Jadi dengan demikian, ketika kita memahami jiwa itu sempurna, akan menjadi sebab sempurnanya perbuatan-perbuatan, maka bagi Nabi yang sifat yang jiwanya sempurna, tidak mungkin ada perbuatannya yang cacat. Ya, seperti tadi, seperti contohnya tadi, bermuka masam kepada orang miskin yang datang kepadanya, bukan hanya orang miskin, tapi sekaligus orang cacat, tunanetra, Abdullah bin Umi Maktum. Kan nggak mungkin masa ya seorang Nabi seperti itu jiwanya. Jangankan Nabi, teman kita aja kalau selalu bermuka masam, kita tidak datang lagi ke rumahnya. Kita tidak akan mengajaknya lagi. Kan begitu. Karena kalau dia begitu ya kita ikut jadi bete namanya, jadi sekalian. Suasana hati kita menjadi gak enak juga. Bayangkan kalau kita pergi sama teman kita, tapi orangnya bermuka masam terus. Akhirnya kita ya terpengaruh. Masa iya Nabi seperti itu. Nah inilah jemaah sekalian pentingnya memahami ini. Nah jadi mudah-mudahan Bapak Ibu jemaah sekalian sebahagia dengan pengetahuan ini, kita mengenal siapa sebetulnya ini, diri kita sendiri. Ulangi lagi, kita mengenal diri kita sendiri. Nah mudah-mudahan bermanfaat jemaah sekalian. Mudah-mudahan kita bisa paham, dan hari ini mungkin kita belum full sampai setengah 6 ya. Kalau ada pertanyaan satu dua kita jawab, habis itu kita tutup karena ini tongkrongan belum sempurna. Terima kasih banyak yang bertanya, dipersilakan. Ada pertanyaan Bapak sekalian? Kalau tidak ada jemaah sekalian sebahagia, berarti kita akhiri sampai di sini aja dulu ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama Al-Fakir sendiri yang paling pertama mendengarkan wejangan-wejangan ini adalah saya, Al-Fakir sendiri. Semoga yang pertama juga melaksanakannya adalah Al-Fakir sendiri. Dan kemudian juga kita semuanya bisa melakukan hal yang sama. Saya doakan kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga bisa mengenal jiwanya tadi melalui pelajaran yang kita terima dari Mullah Sadra yang tadi ya. Itu tadi saya cuma menyampaikan Pak sekalian, itu dari Mullah Sadra. Ya, Mullah Sadra juga pasti mengambil daripada kitab suci, yang dipahami dari kitab suci. Sehingga mempelajari tadi ilmu yang kita pelajari namanya mengenal diri sendiri. Itulah yang dimaksud dengan para filosof dengan kata-kata know yourself. Kenalilah dirimu sendiri. Know yourself. Kenalilah, ketahuilah dirimu sendiri. Jadi kata Aristoteles, kalau kita ingin menjadi manusia yang baik, yang sempurna, yang yang arif, yang bijaksana, karena kata Aristoteles itu cita-cita manusia itu sebetulnya menjadi arif, menjadi orang yang arif, pecinta kebijaksanaan. Makanya filosof itu kan artinya pecinta kebijaksanaan. Ya. Makanya juga dalam bahasa Arab, filsafat itu diterjemahkan dengan hikmah, karena hikmah artinya kebijaksanaan. Jadi kita bisa menjadi bijaksana, kita bisa menjadi arif, kita bisa menjadi mengenal diri kita sendiri apabila kita mempunyai ilmu tentang itu. Makanya agama datang pertama kali adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana. Di situ kita lihat ada kata insan, menciptakan manusia min alaqin, Iqra wa rabbukal akram. Jadi di sana ada dua disebutkan. Pertama adalah tubuh, yang kedua adalah jiwa. Tubuhnya apa? Min alaq.
diciptakan dari alaq, itu dari tubuh biologis. Kemudian apalagi itu alladzi 'allama bil qalam. Siapa yang diajari? Ya, jiwa. Jadi di sana ada tubuh dan di sana adalah jiwa. Nah, relasi antara tubuh dan jiwa inilah yang agak-agak susah di dalam kajian filsafat, yang menyebabkan dalam pandangan teologi terjadi perbedaan-perbedaan, sehingga ada yang namanya Jabariyah, ada Qadariyah, ada Mu'tazilah dan macam-macam. Itu sebetulnya adalah relasi antara jiwa dengan tubuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.